RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Net di mana saja Anda berada. Jumpa lagi kita di acara Lintas Pagi, Toli-Toli, Buol, dan Parimo. Pada hari ini kita akan berbicara tentang topik lingkungan rusak, banjir menerjang desa. Dan di kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bung Ijan Bekti. Ya, Assalamualaikum Bung Datra dan juga selamat bertemu dengan para narasumber kita yang akan bergabung, yaitu Bapak Carnoto dari KUPT KPH Gunung Dako, kemudian Bapak Idrus Habibi, Kepala UPT KPH Pogogul Buol, kemudian Ibu Tati dari Kabit Daruratan BPBD Toli-Toli, Pak Masrin, Pegiat Lingkungan Kabupaten Toli-Toli, dan Bapak Sudirman Lagora, Sekdis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli. Demikian, Bung Datra. Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada. Sebentar kita akan dialog juga interaktif di 0853 4383 1230. Dan untuk memulai pada lintas pagi kita pada hari ini, mungkin kita akan mendengarkan dulu opini publik yang tadi sudah digelar di pagi hari, dan mari kita sama-sama mendengar. Banyak masyarakat sudah buka lahan di atas, jadi pohon-pohon yang bisa menahan banjir air itu, saya kira sudah tidak ada. Ini kan ulah manusia juga. Yang bertanggung jawab sebenarnya adalah KPH Gunung Dako bersama BKSDA. Karena ketika BKSDA tidak melakukan tindak pidana untuk para pelaku-pelaku rusak lingkungan, maka saya yakin dan percaya semuanya akan tertimpa dalam masyarakat. Ya, baik pendengar di mana saja berada, saat ini kita sudah kedatangan Bapak Sekdis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli, Bapak Sudirman Lagora. Dan saat ini kita akan coba membedah bersama Bapak Sudirman dan juga para narasumber lain, kenapa Toli-Toli semakin hari semakin kerap dilanda banjir. Saya ke Kabupaten Buol dulu, Pak Habibi. Pak Habibi, bagaimana kondisi hutan di Buol sehingga masyarakat bisa merasa yakin bahwa banjir tidak akan melanda Kabupaten Buol? Silakan Pak Habibi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekdis yang sudah hadir di RRI atau di auditorium. Alhamdulillah kami bersyukur bahwa di Buol itu masih kurang lebih 80-90% tutupan lahan hutannya itu masih bagus. Namun bukan berarti bahwa di sungai-sungai itu masih aman. Jadi perlu kita tahu bahwa sudah banyak terjadi bahkan pendangkalan sungai, utamanya di Sungai Buol atau Das Buol, itu sudah terjadi pendangkalan akibat yang pertama itu adalah memang kita tahu bersama bahwa curah hujan sangat tinggi itu akan mengakibatkan banjir. Itu terlepas dari apakah ada illegal logging atau perambahan kawasan hutan, itu tetap terjadi banjir kalau misalnya curah hujan terus-menerus turun, itu akan terjadi banjir. Kemudian yang kedua, terjadinya banjir ini penangkalan sungai. Penangkalan sungai ini itu terjadi dari pertama itu adalah perambahan hutan. Ketika terjadi perambahan hutan, maka otomatis sungai-sungai itu akan tertutup. Bahkan tertutupnya itu oleh ranting-ranting, bahkan pohon-pohon yang besar yang tumbang itu akan menutupi sungai. Nah, ketika ini menutupi sungai, maka itu akanlah terjadi banjir. Bahkan terjadi banjir bandang kalau kita tidak cepat tangani.
Kemudian yang berikutnya adalah masalah penebangan hutan. Tentunya penebangan hutan ini terjadi ada dua, yaitu yang pertama itu illegal logging. Nah, illegal logging ini yaitulah kita harus ketahui bersama bahwa itu adalah ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, maka terjadi namanya illegal logging. Karena masyarakat ini dia tidak tahu apakah itu akibatnya banjir atau tidak, tapi yang jelasnya ada pesanan dari tengkulak-tengkulak kayu, maka dia akan melakukan penebangan pohon. Kemudian yang penyebab berikutnya itu adalah perambahan hutan. Kita tahu bersama bahwa perambahan hutan ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Buol, bahkan di mana-mana di seluruh Indonesia itu terjadi penebangan hutan atau perambahan hutan oleh masyarakat. Baik, Pak Oleh karena Habibie, itu ditahan dulu. Ya, kita akan berbicara dengan Pak Sudirman Lagora. Namun kami sampaikan bahwa saudara dapat bertanya langsung ke narasumber-narasumber kita di 0853 4383 1230. Silakan Bung Datra. Ya, terima kasih Bung Ijan. Saya ke Bapak Sudirman Lagora selaku Sekdis DLH Kabupaten Toli-Toli. Terkait dengan tadi apa yang dibahas tadi dari Bapak Idrus Habibie dari Kepala UPT KPH Pogogul Buol terkait dengan adanya banyaknya perambahan hutan dan illegal logging. Bagaimana Pak menurut Bapak, pengamatannya Bapak melihat di Kabupaten Toli-Toli apa yang menjadi mungkin penyebab dari perhatian banjir ya daripada DLH karena Pak Sudirman, ini banjir di Toli-Toli ini sangat memprihatinkan. 2 jam hujan itu sudah menggenangi dan itu semakin hari semakin bertambah panjang dan luasannya. Silakan Pak Sudirman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada pendengar RRI di mana saja berada. Dan selamat pagi juga buat Pak Habibie ya, Kepala UPT KPH Gunung Pogogul ya. Jadi begini, persoalan terjadi banjir beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, perambahan hutan untuk pembuatan kebun. Kemungkinan daerah Malangga ya dan sekitarnya itu seiring dengan kebutuhan masyarakat ya mau ingin berkebun ini mempercepat proses alih fungsi hutan menjadi kebun, dan itu pada umumnya berada di daerah pinggiran sungai karena itu yang mudah dijangkau oleh masyarakat untuk melakukan proses perkebunan di sana. Nah, yang kedua sampaikan oleh kawan tadi yang dari Buol, bisa saya juga illegal logging atau ada illegal logging ini juga ada berapa hal Pak. Bisa dia karena kebutuhan masyarakat itu sendiri untuk kebutuhan sandangnya, sandangnya untuk perumahan ya tak? Bisa juga karena ada jual beli untuk bisnis. Tapi saya melihat di sana hampir 80% itu diakibat karena ada pembukaan lahan untuk perkebunan. Ya, baik. Ya, kita juga sudah terhubung ya Bung Datra dengan Ibu Tati Rohyati, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Toli-Toli. Nah, kita ingin tahu Bu, sejauh mana penanganan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Toli-Toli. Nah, karena BPBD ini biasanya imbasnya ya. Ketika ada pihak terkait yang tidak melakukan optimalisasi kegiatannya menyebabkan banjir dan BPBD lah yang ujung-ujungnya melakukan penanganan. Silakan Bu Tati. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan selamat pagi untuk pemirsa RRI Kabupaten Toli-Toli dan Buol. Salam tangguh untuk semua masyarakat. Baik, dalam keadaan bencana kemarin, BPBD itu sudah melakukan pertama mengaktifasi posko penanganan
yaitu mengevakuasi pengungsi, kemudian distribusi kebutuhan dasar itu sudah kami lakukan. Yang rencananya nanti akan ada pemulihan infrastruktur rehabilitasi daerah aliran sungai. Yang sampai dengan hari ini untuk di Kecamatan Galang, Desa Malangga ini kita sedang distribusi air bersih yang sekarang aktivitas sekarang yang ada di daerah lokasi bencana, lokasi banjir. Untuk keadaan sementara mungkin demikian. Iya. Baik. Ya, sekali lagi kami memberikan kesempatan kepada pendengar untuk bisa bertanya berkaitan dengan topik yang kita bahas, lingkungan rusak, banjir menerjang desa. Sangat mengkhawatirkan sekali karena begitu banyak yang terjadi kerusakan seperti infrastruktur, pemukiman dan sebagainya. Ya, di 0853 4383 1230. Kita lebih memberikan kesempatan kepada pendengar untuk bertanya sehingga apa yang menjadi persoalan di beberapa daerah ini bisa ada solusinya. Ya, kita ke Pak Sudirman. Pak Sudirman, bicara tadi kita dengar dari opini publik, ada yang tidak terkendali masalah galian C. Kemudian ada juga mungkin penanganan lingkungan di seputar lereng gunung. Nah, sejauh mana ini Dinas Lingkungan Hidup melihat hal tersebut, Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi memang itu beberapa faktor sampaikan tadi. Pemanfaatan tepi sungai, ya, lereng sungai untuk perkebunan atau apalah. Nah, ini perlu ada tindakan yang konkret dari pemerintah, khususnya untuk dalam kawasan. Itu kan KPH, ya. KPH bisa punya kewajiban ke sana untuk melakukan reboisasi, Pak. Nah, minimal ada pendekatan pengolahan tanah secara konservasi untuk menghindari hal-hal itu. Yang kedua, daerah-daerah yang areal penggunaan lain itu bisa kita lakukan penghijauan, penanaman, juga pendekatan konservasi di dalam pengolahan kebunnya. Artinya ini kan lahan masyarakat, tidak bisa kita larang toh untuk dia buka. Tapi ada pola konservasi, ada pendekatan pengolahan tanah secara konservasi untuk mengakibatkan terjadinya pengurangan aliran permukaan. Nah, ini akibat aliran permukaan yang tidak terkendali mengakibatkan terjadinya sedimentasi turun ke sungai. Terjadi pendangkalan sungai, Pak. Tidak ada tempat jalannya air, dia masuk saja di mana daerah terendah, sekalipun jalan itu akibat terjadi malangga kan. Nah, yang kedua galian C ini memang juga menjadi PR kami. Itu galian C ini karena menjadi kewenangan dari provinsi, tapi bukan berarti bahwa kabupaten menutup diri. Kita tetap melakukan evaluasi, tetap melakukan pendekatan individu ke mereka supaya bisa mempertimbangkan dan bijaksana dalam mengelola tambang yang mereka lakukan. Karena ini juga tidak bisa juga kita hentikan selama bisa memberi manfaat bagi masyarakat. Tapi mereka punya kewajiban untuk memperhatikan hal-hal seperti itu. Ya, baik pendengar di 0853 4383 1230. Saya ke Pak Habibie. Pak Habibie, halo. Ya. Ya. Pak Habibie, tadi dijelaskan sama Pak Sudirman Lagora bahwa ternyata di kawasan pebukitan itu kan ada kegiatan pertanian. Nah, kita tidak tahu apakah ini petani itu melakukan kegiatan usahanya di lokasi hutan lindung atau penguasaan kehutanan dan sebagainya. Sejauh ini, apakah KPH Pogogul Buol itu sudah memberikan pemahaman kepada warga atau memberikan kesempatan kepada warga untuk melakukan kegiatan usaha, tetapi dengan syarat-syarat tertentu? Silakan, Pak. Terima kasih banyak. Jadi terjadinya banjir ini memang banyak faktor yang penyebabnya. Oleh karena itu kami sudah melakukan kerjasama dengan masyarakat, utamanya itu yang di hulu-hulu sungai dan yang rawan banjir.
Program yang kami sudah tawarkan kepada masyarakat itu adalah rehabilitasi hutan. Jadi rehabilitasi hutan ini ada dua yang kami tawarkan kepada masyarakat, yaitu yang ada di dalam kawasan hutan dan yang di luar kawasan hutan. Yang di luar kawasan hutan ini kami prioritas adalah das-das yang memang sangat rawan terjadinya banjir. Kemudian yang rehabilitasi di luar kawasan hutan, itu kami utamakan di topografi yang sangat terjal oleh masyarakat, yang sudah dibuka oleh masyarakat. Program yang kami tawarkan itu adalah program penanaman agroforestry. Jadi penanaman agroforestry itu ada tanaman buah-buahan dan tanaman palawija. Itu yang kami tawarkan kepada masyarakat. Kenapa kami yang di luar kawasan hutan kami tawarkan kepada masyarakat? Agar masyarakat ini tujuannya tidak merambah lagi kawasan hutan, supaya tidak terjadi banjir atau longsor. Itu tujuan utama yang kami tawarkan kepada masyarakat. Namun yang penyebab utamanya ini adalah, itu yang saya katakan tadi adalah penebangan pohon. Penebangan pohon ini ya itu yang terjadi oleh cukong-cukong kayu yang tidak bertanggung jawab, yang melakukan atau menyuruh masyarakat untuk menebang pohon. Ini yang penyebab paling besar yang kami rasakan saat ini. Oleh karena itu, kami tetap menghimbau kepada masyarakat, utamanya pada kepala-kepala desa, untuk menghimbau masyarakatnya agar jangan melakukan penebangan pohon ya di dalam kawasan hutan. Kira-kira seperti itu yang kami tawarkan kepada masyarakat. Baik. Demikian. Bung Datra, silakan kepada Ibu Tati. Apa yang ingin ditanyakan? Silakan, Pak. Ya, terima kasih Bung Ijan. Bu Tati Rohajati. Bu Tati masih bersama kami? Masih bersama kami. Mic-nya dibuka ya, Bu? Iya. Iya, oke, silakan, Bu. Ya, terima kasih. Terkait dengan tadi perbincangan kami terkait dengan masalah kebencanaan, Bu. Kedaruratan bencana tentunya apa yang menjadi prioritas atau kesiapsiagaan menghadapi bencana, terutama untuk di wilayah Kabupaten Toli-Toli, Bu? Ya, kalau kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana tentu kami sudah sebenarnya untuk BPBD itu sudah telah melakukan edukasi kepada masyarakat seperti pembentukan daerah tangguh bencana, masyarakat tangguh bencana. Itu sudah beberapa desa yang sudah dilaksanakan. Untuk kemudian kalau ketika menghadapi bencana seperti sekarang ini yang tengah kita hadapi, kita sudah melaksanakan sesuai dengan SOP prosedur penanggulangan bencana tanggap darurat. Yang pertama kami sudah melakukan evakuasi pengungsi, pendirian posko-posko pengungsi yang kebetulan di sana karena kejadiannya sore itu secara mandiri oleh kepala desa dan masyarakat kerjasama sudah mendirikan posko-posko. Mereka sudah menentukan posko-posko sehingga kami tinggal yang kami laksanakan di sana pada saat kejadian bencana itu telah melakukan assessment. Ya, baik. Pendengar, silakan di 0853 4383 1230. Kita masih menanti Bapak Carnoto untuk bergabung melalui Zoom dan juga Bapak Masrin sebagai pegiat lingkungan berbicara tentang bagaimana pandangan beliau mengenai persoalan yang terjadi saat ini berkaitan dengan masalah lingkungan. Ya, sebelum kita melanjutkan, kita akan dengarkan pesan-pesan berikut ini. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona atau COVID-19 dengan cara makan makanan bergizi seimbang, jaga kebersihan lingkungan, rajin olahraga dan istirahat cukup, tidak merokok, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam, minum air putih 8 gelas per hari, makan makanan yang dimasak dengan sempurna. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Dan jangan lupa berdoa.
Untuk informasi hubungi hotline virus corona 021 521 0411 dan 0812 12 12 3119. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik, kembali lagi dalam dialog kita di pagi hari ini, lingkungan rusak banjir menerjang desa. Tadi dari opini publik mengatakan bahwa ada galian-galian C, tambang yang dilakukan oleh sebagian masyarakat sehingga ini ketemu ini hutan rusak, galian C dilakukan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Sudirman Lagur, apakah Dinas Lingkungan Hidup juga mendeteksi mereka-mereka yang melakukan penggalian C? Apakah mereka sudah diberi izin atau dilarang atau mungkin ada sanksi yang sudah diberikan? Silakan Pak. Iya, terima kasih. Jadi kemarin beberapa saat lalu kita melakukan identifikasi beberapa tambang khususnya untuk galian C pasir ya di daerah jalur Malanggah ke atas. Saya belum sampai pada daerah hulu. Ini kan yang persoalan daerah hulu. Rata-rata galian C ini berada di daerah bawah. Ya. Kalau kita lihat tempat ke bencana kemarin, makanya kami belum punya kesimpulan. Kita akan turunkan lagi tim ke sana ini. Kita mau cek apakah itu karena galian C ada di situ, siapa pemiliknya. Yang kedua, lahannya seperti apa terjadi perubahan fungsinya. Nanti kita kaji di sana, apakah di sana ada lahan pertanian yang sudah menanam tanaman palawija atau tanaman-tanaman perkebunan lainnya. Nah, kedua kita lihat tingkat vegetasinya di sana. Apakah di sana itu terjadi pengupasan permukaan, kan biasa orang nanam palawija itu Pak, dia pacul Pak. Nah, baru akan kita lakukan tindakan apa yang pas. Apakah reboisasi, penghijauan kembali dengan tanaman disampaikan tadi. Kita kan sekarang kehutanan itu kita juga kebanyakan tanaman buah-buahan. Kenapa ke tanaman buah-buahan? Selain dia fungsi buahnya bisa diambil, tapi batang dan perakarannya masih tetap diam di situ. Dia untuk bisa mencegah menahan, terjadinya erosi permukaan. Nah, yang kedua, kalau di sana ada tanaman pangan ya, menanam palawija, maka kita lakukan pendekatan namanya pola konservasi terasering. Nah, karena menanam, persoalan begini Bang, menanam itu kan butuh proses yang panjang. Perakarannya dalam waktu dekat tidak semudah itu untuk menahan erosi. Nah, sambil menanam mungkin ada kaidah-kaidah konservasi tanah yang kita lakukan. Karena kalau kita lakukan terasering, dengan otomatis saat itu kita lakukan terasering, maka pada saat itu juga terjadi hujan, maka akan mengurangi aliran permukaan. Ya, baik. Kita ke Pak Habibie nih. Pak Habibie. Ya, Pak Habibie di Buol. Ya, masih bersama kami ya, Pak Habibie. Iya Pak. Ya, Pak Habibie. Tadi Pak Habibie mengatakan bahwa ada sebagian cukong yang mengorder kayu kepada masyarakat sehingga tanpa disadari hutan itu rusak sehingga banjir itu terjadi. Yang saya pertanyakan adalah sejauh mana KPH Pogogul Buol itu memberikan sanksi kepada mereka-mereka yang melakukan tadi pengerusakan, karena kalau cuma diberi ya teguran ataupun mungkin himbauan itu tidak cukup. Silakan Pak Habibie. Ya. Benar Pak. Jadi di Buol itu khususnya wilayah utara Pulau Sulawesi ini, itu Buol dan Toli-Toli, itu bukan berarti kawasan hutan ini tidak bisa diolah. Jadi tetap bisa diolah. Jadi ada pengolahannya itu, ada yang di dalam kawasan hutan, ada yang di luar kawasan hutan. Tapi yang marak sekarang itu adalah yang di luar kawasan hutan. Yang di luar kawasan hutan ada mekanisme-mekanisme yang kami tawarkan, yaitu melalui PHAT, penggunaan hak atas tanah. Jadi itu kami berikan tersendiri kepada pemohon atau kepada pengusaha-pengusaha kayu. Nah, pengusaha kayu ini ada sebagian yang sudah mengikuti mekanisme yang ada. Namun ada sebagian yang belum mengikuti. Tapi yang parahnya lagi, ada oknum-oknum yang tertentu yang memang tidak ada sama sekali izinnya. Ini kami sudah
tindaki, ada beberapa yang kami sudah tindaki, bahkan ada yang kami sudah lakukan pencabutan hak akses kayunya. Nah, itu yang kami sudah lakukan. Namun kan masyarakat ini dia tidak mengetahui. Pokoknya masyarakat disuruh dibayar, tetap dia melakukan. Nah, sementara yang kami lakukan saat ini yaitu tentunya melakukan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat untuk jangan menebang pohon. Nah, artinya masih tetap kami lakukan semuanya, Pak, terhadap cukong-cukong kayu yang apa yang seperti Bapak katakan tadi itu. Jadi seperti itu, Pak. Apakah mereka begitu kuatnya, Pak? Yang tadi Bapak bilang oleh orang-orang kuat sehingga dari KPA Pogogul ini tidak berhasil menghentikan langkah mereka. Itu gimana, Pak? Silakan, Pak. Bukan tidak berhasil, Pak. Jadi semuanya artinya kami tangani. Jadi kan bukan hanya perambahan kawasan hutan yang ditangani, bahkan sampai penambangan emas di dalam kawasan hutan pun itu kami tangani. Nah, ini kami sudah beberapa kami koordinasi. Kemarin saya sudah koordinasi dengan Pak Kapolres karena terkait dengan perambahan kawasan hutan dan illegal logging dan tambang-tambang liar yang tanpa izin. Itu kami sudah koordinasikan dengan Kapolres. Nah, kemudian beliau alhamdulillah menyahuti dengan bagus dan kami akan melakukan tindakan-tindakan keras ketika terjadi laporan-laporan yang ada kegiatan dalam kawasan hutan. Baik. Ya, pendengar silakan di 0853 4383 1230. Ya, Bung Datra barangkali ke Ibu Tati berkaitan dengan apa fungsi daripada BPBD Kabupaten Toli-Toli. Silakan. Ya, saya ke Ibu Tati. Masih mendengarkan suara saya, Bu? Ibu Tati masih bersama kami? Ya. Mic-nya, Bu, silakan. Ya. 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 Ya, terkait dengan kedaruratan bencana, Bu. Mungkin apa yang pertanyaan saya, Bu, apa yang kira-kira menjadi hambatan dalam mungkin proses pendataan bagi warga yang terdampak jika terjadi banjir, Bu? Bisa dijelaskan, Bu? Ya, kalau masalah pendataan, memang sih kalau pada saat lagi bencana mungkin kita agak kesulitan karena masyarakatnya lagi panik, lagi membenar diri, menghindari, menyelamatkan diri dari bencana. Jadi asesmen kami itu setelah besoknya setelah kejadian baru bisa kami mengambil data bersama-sama dengan kepala kadusnya dan kepala desanya, aparat desa untuk mengasesmen warga yang terdampak bencana yang menjadi korban. Itu alhamdulillah sampai dengan hari ketiga ini, keempat ya, dari hari Sabtu sudah kami dapatkan data-data untuk di desa Malanggar. Baik, Bu. Ya. Baik, Bu Tati, kita ingin tanya, sejauh mana BPBD juga melakukan upaya-upaya perbaikan, misalnya melakukan misalnya pembuatan teras-teras di kawasan hutan, karena kita tahu bersama bahwa saya pernah dengar bahwa dari BPBD juga melakukan hal itu di beberapa tempat, misalnya di daerah pantai dan sebagainya. Apakah ada kegiatan seperti itu, Bu Tati? Kalau yang untuk kejadian di Malangga ini yang rencananya kita dan yang sementara kita tangani ini adalah pemulihan infrastruktur seperti rehabilitasi pengurukan sungai, Pak. Ini yang sudah kita lakukan sejak hari Minggu. Baik, pendengar silakan di 0853 4383 1230. Silakan Bung Datra. Ya, sepertinya ada penelpon dari Chandra. Halo.
Halo, selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Chandra. Terima kasih, selamat pagi kepada para narasumber. Menyikapi banjir selalu terjadi. Saya pikir kesiapsiagaan, saya pikir memang ini menyikapi bila ada terjadi. Itu memang benar. Yang seharusnya terlebih pencegahan yang sangat diperlukan atau diperhatikan. Atau sosialisasi kan kepada masyarakat, karena resiko adanya pengrusakan hutan, apalagi penggalian C. Jadi saya pikir jangan ada pembiaran oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, atau ada mungkin backing yang kuat terhadap mereka. Kiranya seperti kabel hukum. Ketika desa sudah sangat aktif melarang, tetapi ketika dibawa ke aparat yang berwenang atau yang berwajib, sepertinya tidak ada resiko hukum yang membuat mereka bisa takut. Jadi sepertinya seolah-olah ada pembiaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami masih memberikan kesempatan lagi kepada pendengar di 085343812330. Adanya pembiaran kepada mereka yang melanggar peraturan ya berkaitan dengan perlindungan hutan. Ya, kita prihatin kalau memang itu terjadi. Ya. Dan kita juga ingin tahu kepada Sudirman Lagora bahwa apakah memang seperti yang Pak Sudirman bilang bahwa Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan upaya-upaya pencegahan seperti misalnya penanaman pohon dan sebagainya. Apakah dari sisi fisik ada tidak Pak Sudirman? Silakan. Ini fisik yang dimaksud ini apa? Ya, misalnya kalau dari BPBD mereka membuat bronjong, apakah kalau dari Dinas Lingkungan Hidup mungkin membuat perbaikan daerah aliran sungai dan sebagainya? Silakan. Jadi kalau dulu sebelum aturan Kemendagri nomor 90 tahun 2021 lahir, itu menjadi kewenangan kami. Sekarang kita tidak diberi kewenangan itu menjadi Dinas Pekerjaan Umum. Punya kewenangan dan termasuk Badan Penanggulangan Bencana. Ya. Nah, kami hanya bisa masuk ke situ dalam rangka pelaksanaan penghijauan. Nah, karena kalau dia berada di luar kawasan, kita bisa ikut campur di kegiatan penghijauan. Tapi sampai hari ini kita belum sampai pada titik itu. Kita kena keterbatasan anggaran, kita masih bersifat edukasi, pendidikan, penyuluhan dan lain sebagainya. Nanti insya Allah tahun 2022 itu kita coba, karena adanya kejadian ini yang memperhatikan bukan hanya Melangga, ada beberapa tempat yang daerah pinggiran sungainya itu sudah terokupasi. Itu yang kita mau identifikasi, karena tidak menutup kemungkinan daerah-daerah lain itu akan kena, karena terjadinya pendangkalan sungai. Ini kan penyebab faktor juga bandang ini ada karena pendangkalan sungai. Kenapa terjadi pendangkalan sungai? Karena terjadi erosi permukaan, sedimentasi lari ke sungai. Ini yang perlu kita evaluasi bersama. Tapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama, Pak. Artinya pemerintah itu melakukan sosialisasi dan lain sebagainya tergantung masyarakatnya. Karena dia yang berada di sana. Kita tidak bisa pantau dalam waktu 1x24 jam itu apa aktivitas mereka di sana. Nah, ini peran kepala desa, aparat desa yang ada di sana untuk bisa mengiring masyarakatnya untuk tidak ikut memperluas lahan perkebunan. Artinya begini, bisa membuka lahan perkebunan untuk kehidupan, Pak. Tapi ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Pertama, lihat kemiringan tanahnya. Kalau di atas 30% diusahakan jangan dilakukan kegiatan aktivitas kebun. Atau dari tekstur tanahnya. Tanahnya berpasir. Nah, ini juga tanah berpasir juga berpotensi besar terhadap sumber pendangkalan di air sungai. Ya. Baik. Ya, tadi Pak Chandra mengatakan bahwa kayaknya tidak efek jera. Sekali lagi kita ingin Pak Habibie menjawab ini pertanyaan Pak Chandra ini. Ya, Pak Chandra di Buol. Pak Habibie di Buol. Ya, masih bersama kami? Ya. Ya, mic-nya dibuka Pak Habibie. Ya. Baik, Baik, Pak. ya.
Tadi Pak Chandra mengatakan, ya silakan Pak. Terkait dengan pertanyaan Pak Chandra tadi, yang pertama itu adalah pencegahan di hulu. Pencegahan di hulu itu saat ini itu kami sudah lakukan. Jadi melalui program-program KPH, yaitu melalui program rehabilitasi hutan. Nah, seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa program rehabilitasi hutan itu ada 2 yang kami lakukan. Jadi yang pertama dalam kawasan hutan dan yang kedua di luar kawasan hutan. Kemudian yang berikut masalah sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi kepada masyarakat ini hampir setiap saat kami lakukan kepada masyarakat. Yang pertama itu di tingkat kecamatan, di tingkat desa. Intinya adalah menghimbau kepada masyarakat agar jangan sampai menebang pohon dan terpancing untuk menerima uang dari cukong-cukong kayu yang ini kami lakukan setiap saat kepada masyarakat. Kemudian yang berikut adalah ada pembiaran. Nah, kami artinya memang keterbatasan tenaga dari kami itu untuk mengawasi seluruh kegiatan di hutan memang kami agak kewalahan. Tapi bukan kami melakukan pembiaran. Ada beberapa hal yang kami sudah lakukan, bahkan kami sudah lapor ke Polres untuk menanganinya. Jadi seperti itu yang kami. Baik, pendengar silakan di 0853-4383-1230. Ternyata KPH Pogugul begitu gencar ya untuk menghindari atau mencegah bencana yang diakibatkan oleh perusahaan hutan. Silakan Bung Datra mau bertanya, silakan. Ya, mungkin saya ke Pak Sudirman terkait dengan permasalahan ini. Apa yang kira-kira perlu dibenahi dalam proses mungkin tadi yang Bapak bilang tadi terkait dengan apa bagi lahan-lahan yang apa bagi lahan kebun yang penghijauan kebun Pak, ya mungkin silakan Pak. Ya baik, jadi memang dalam waktu dekat ini saya sudah mencoba melakukan identifikasi di daerah sumber masalah, ya, daerah hulu yang berada di dalam maupun di luar kawasan. Kalau dia berada di luar di dalam kawasan, nanti kita koordinasikan dengan KPH seperti apa penanganan lahannya di sekitar itu. Kalau di luar kawasan kita mencoba memikirkan seperti apa, dan kita akan bicarakan dengan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, kebijakan apa yang akan lahir di sana, karena semua kita akan ke sana. Terus program apa yang pas untuk sana? Ini kita mencoba. Saya belum bisa berbicara banyak tentang hal itu, apa tindakan kami. Di sana kita mau lihat dulu seperti apa kondisi fisik yang ada di lokasi. Berarti Pak Sudirman dan teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup akan melihat sejauh mana apa yang perlu dilakukan ya, kondisi realnya. Iya, memang jangan sekarang, makanya cuma berapa kepala bidang lagi izin, kita mau coba membahas dan kita akan turun ke lapangan, kita lihat, setelah itu kita kembali ketemu Pak lapor kepada pimpinan lebih tertinggi, itu Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, coba memberikan solusi. Bukan hanya di Malangga Pak, karena kejadian ini kan yang hari ini Malangga sama Salumpaga. Jadi sebenarnya potensi ini bisa saja terjadi di mana-mana. Di mana-mana, karena rata-rata hampir seluruh daerah subdas ya, subdas daerah aliran sungai itu terokupasi pinggir kanan kiri kanan untuk kebun. Jadi hanya hari ini ya yang kena dampaknya adalah 2 desa, yaitu Desa Malangga sama Salumpaga. Ya, baik. Sebenarnya kita ingin mendengar ini dari Pak Carnoto, KUPT KPH Gunung Dako, berkaitan dengan tadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Pak Habibie sebenarnya juga terjadi di Kabupaten Toli-Toli, dan tentunya kita juga ingin tahu apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh KPH Gunung Dako. Baik pendengar, sebelum kita lanjut kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Kapan kita seharusnya cuci tangan? Setiap kali tangan kita kotor, setelah mengetik, memegang uang, atau memegang binatang, berkebun, dan lain-lain. Setelah membasuh BAB bayi atau anak. Setelah buang air besar, sebelum menyusui bayi, sebelum makan dan menyuapi anak, sebelum memegang makanan, dan setelah makan.
Ingat, tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan. Waspada virus corona. Untuk informasi hubungi hotline virus corona 021 521 0411 dan 0812 12 12 3119. RRI, Radio Tangga Bencana, COVID-19. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, kami sudah terhubung dengan Kepala UPT KPH Gunung Dako, Bapak Carnoto. Selamat pagi, Pak Carnoto. Selamat pagi, Pak Daya. Ya, baik, Pak Carnoto, kita tadi sudah berbincang banyak dengan Pak Habibie dan juga ada pertanyaan dari warga. Sejauh ini katanya ada pembiaran dari pihak berkaitan dengan perambahan hutan yang terjadi sehingga menyebabkan banjir. Nah, ini kondisi real yang terjadi di Kabupaten Toli-Toli di mana Bapak sebagai kepala UPT-nya ini. Nah, apa yang sudah dilakukan dan apa yang Bapak sudah berikan sanksi kepada mereka yang melakukan pelanggaran? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Yan. Ya, mungkin pertama saya terkait hasil analisis kami terkait dengan terjadinya banjir di Malangga dengan Salumpaga dulu sebelum ke hal-hal yang lain. Pertama, begitu terjadinya banjir di Malangga dengan Salumpaga, tentu kami langsung melakukan penelaahan terhadap citra satelit ya. Citra satelit untuk mencari tahu secara betul apa penyebab banjir itu sendiri. Kemudian setelah itu kami menurunkan tim ke lapangan untuk mengecek langsung kondisi-kondisi di lapangan, bagaimana dampak banjirnya dan apa-apa penyebab banjir. Hasil dari analisis kami yang pertama bahwa terkait dengan banjir di Malangga, jadi memang Sungai Malangga ini, ya yang Malangga berbatasan dengan Kinapasan ini, hulu sungainya itu ada di Cagar Alam Gunung Dako ya, jadi wilayah kelola BKSDA Sulawesi Tengah. Kemudian yang masuk di Malangga Tengah juga semua hulu sungainya dari kawasan hutan Cagar Alam Gunung Dako. Gitu ya. Jadi semua muara sungai yang menyebabkan banjir di Malangga ini adalah dari kawasan Cagar Alam. Kemudian setelah kami lakukan telahan terhadap citra, ternyata memang di wilayah tersebut tidak ada bukaan baru di kawasan Cagar Alam itu sendiri. Jadi kalau memang berbagai pihak menyatakan bahwa karena itu hanya karena ada bukaan baru, sesungguhnya itu tidak betul ya, karena kami sudah melakukan pengecekan di citra. Kemudian setelah itu juga kami melakukan pengecekan di lapangan, ternyata pada kawasan CA tersebut mungkin karena akibat curah hujan yang tinggi ada longsoran. Jadi ada longsoran bukan karena dibuka kebun, tidak. Jadi kawasan hutan yang ada tegakannya longsor, kemudian tanahnya jatuh ke sungai, nah, membendung sungai, kemudian jebol, akhirnya terjadilah banjir. Hal tersebut tentu kita bisa lihat dari material banjir yang dibawa itu sendiri, di mana di material banjir sendiri itu ada beberapa potongan batang kayu ya, yang posisinya bukan kayu hasil ditebang ya, jadi kayu yang tercabut dengan akarnya. Itu menyatakan bahwa kejadian banjir itu murni hanya karena faktor cuaca ekstrim sehingga terjadi longsoran tanah yang menyebabkan sungai terbendung. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa memang di KPH ya mengalami gangguan sedikit. Ya, kita beralih dulu ke Pak Sudirman berkaitan dengan ya silakan Pak. Ya, litosol, ponsolik kan ya, rupanya jaringan gangguan. Mic-nya Pak, mic-nya dibuka Pak. Mungkin dibesarkan Pak. Ya. Ya. Silakan Pak. Ya, jadi memang penyebab banjir di Malangga itu jadi hasil setelah kami adanya longsoran ya, ada longsoran di kawasan Cagar Alam yang menutup ke sungai, dan pada saat turun tim juga kemarin kami dari KPH sudah ketemu dengan Kepala Desa Malangga, kemudian dari Polsek Galang, dari Babinsa, kemudian juga dari BPBD, dari PLN, sama-sama diskusi
mencari tahu penyebabnya dan ternyata sepakat memang karena adanya longsoran di cagar alam, bukan karena bukaan lahan ya. Jadi mungkin itu untuk terkait dengan Malangga sementara Pak Ijaz. Ya, baik, terima kasih. Ya, sejauh mana Pak, kalau memang itu karena longsoran, tetapi tetap KUPT KPH Gunung Dako tetap akan berjaga-jaga juga ya Pak ya. Nah, sejauh mana upaya-upaya yang akan dilakukan untuk hutan itu tetap lestari? Silakan Pak. Ya mungkin sama seperti yang disampaikan KPH Pogogul, ya terkait dengan yang kita lakukan tentu kita untuk memulihkan, ya kita melakukan rehabilitasi dengan penghijauan, ya untuk memulihkan dan menambah tegakan. Kemudian untuk mencegah itu kita tentu melakukan kegiatan sosialisasi dan penegakan hukum. Jadi pada beberapa lokasi yang dilakukan perambahan, kami sudah berapa kali melakukan pemanggilan masyarakat yang melakukan perambahan ke kantor. Kita berikan peringatan, kita berikan surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi. Jadi tidak ada sebetulnya istilah pembiaran. Tinggal memang karena keterbatasan tenaga kita, tentu kita tidak bisa memantau seluruh kawasan hutan kami 171 hektar dengan 8 orang pohlut kami. Sehingga tentu peran atau partisipasi masyarakat dan pihak tertentu kami butuhkan. Kalau ada informasi bukaan lahan di kawasan hutan yang tidak kami ketahui, ya silakan laporkan ke kami dan insya Allah tentu akan kami tindak lanjuti. Tidak akan ada kami biarkan ya terkait dengan yang menjadi tugas pokok kami. Kemudian hal lain yang perlu kita pahami bersama bahwa memang di toli-toli ini di luar topografinya yang potensial untuk terjadinya bencana longsor dan banjir, pemanfaatan lahan di luar kawasan hutan itu juga luas. Jadilah saya sering berjalan ke sana sini di daerah toli-toli. Jadi yang kelerengan tinggi ditanami jagung, ya otomatis ya artinya potensi banjir itu tinggi bukan hanya karena dari hulunya saja, tapi bagaimana juga pengolahan tanah di tengah, kemudian juga di daerah hilir terkait dengan sungai dan sejenisnya, sehingga di sini memang kita perlu kerja bersama. Artinya kerja bersama ini tentu sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Kami kerja di hulu, pihak lain ada yang kerja di tengah dan ada yang di hilir, sehingga bencana-bencana banjir ini ke depan bisa kita minimalisir atau lebih mungkin bisa kita hilangkan. Mungkin baik, terima kasih Pak. Ya karena waktu Pak Habibie closing statementnya ini supaya Buol dengan toli-toli ini bebas dari banjir yang diakibatkan oleh berbagai faktor Pak ya, khususnya berkaitan dengan faktor misalnya masalah hutan. Silakan Pak Habibie. Ya, ya mic-nya dibuka Pak. Mic-nya, ya silakan Pak. Oh ya, jadi makasih. Jadi tentunya untuk mengantisipasi jangan sampai terjadinya banjir ini, tetap kami menghimbau kepada masyarakat melakukan penyuluhan-penyuluhan, terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang begitu pentingnya hutan. Terus kemudian kami perketat pengawasan, ini yang kami tetap lakukan agar masyarakat itu memperkecil ruang gerak dari masyarakat agar jangan sampai terjadi illegal logging. Kemudian mempertegas peraturan-peraturan terkait dengan kehutanan. Kemudian memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat kalau memang dia benar-benar melakukan pelanggaran. Demikian. Baik, ke Bu Tati ini, Rohayati sebagai Kabid Kedaruratan dan Logistik, ya tentunya BPBD ini mempunyai tugas untuk bagaimana mengidentifikasi dan juga melakukan bantuan ya kepada pihak-pihak yang terdampak. Bu Tati masih bersama kami? Iya. Silakan Pak ya. Ya, silakan. Ya. Ya, jadi pendistribusian logistik di daerah-daerah bencana pada saat ini sudah tersalurkan, sudah didistribusikan di lokasi-lokasi dan kebutuhan air bersih juga sementara didistribusikan untuk di beberapa desa yang terdampak akibat banjir di Malangga seperti Kalangkangan, Lantapan, Lakatan. Itu ada 4, kita menggunakan 4 mobil water supply
3 yang dari provinsi, 1 yang ada di BPBD Kabupaten. Demikian, Pak. Baik, terima kasih. Kemudian masalah logistik dasar sudah kami salurkan, baik penyaluran perlengkapan dapur, perlengkapan tidur, dan beras serta makanan instan sudah kami salurkan. Baik. Baik di Malangga maupun Salumpaga. Ya. Baik, Bung Datra, barangkali ke Pak Sudirman, silakan. Ya, silakan Pak Sudirman, closing statement-nya. Ya, terima kasih. Jadi mari kita jaga hutan, tanah dan air buat anak cucu kita. Siapa lagi kalau bukan kita, khususnya untuk daerah-daerah masyarakat yang berada di pinggiran sungai, untuk harus bijaksana untuk pemanfaatan lahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sudin. Pak Carnoto, silakan Pak, closing statement-nya berkaitan dengan upaya menghindari bencana, khususnya barangkali kerjasama masyarakat dengan Dinas Kehutanan, Pak ya, agar bencana tidak terjadi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Yan. Jadi mari kita sama-sama memanfaatkan hutan dan lahan ya, hutan dan lahan secara lebih baik. Tentu ada prosedur penentuan pemanfaatan lahan dari kami kehutanan, tentu ada pemanfaatan lahan dari pihak lain, pertanian, perkebunan tentu ada. Mari kita bersama-sama bekerja, penyuluh kita gerak, kita dorong untuk membimbing, beri pelajaran kepada masyarakat sehingga masyarakat melakukan teknik bertani dengan baik. Kemudian partisipasi masyarakat, aparat desa, berbagai pihak tentu menjadi kunci utama untuk mencegah terjadinya bencana ini. Dan tentu kami harapkan kalau umpamanya ada kejadian-kejadian yang terjadi pembukaan lahan di kawasan secara ilegal, ya kami minta dukungan supaya diinformasikan kepada kami supaya kami bisa juga melakukan tindakan. Tentu di samping kami sendiri juga setiap saat melakukan kegiatan patroli secara rutin. Ya. Dan kunci utamanya tentu adalah kita bagaimana bersinergi, kita bekerja bersama sesuai dengan tugas pokok kita masing-masing sehingga bencana ini bisa kita hindari. Mungkin demikian Pak. Baik, terakhir saya ke Pak Masrin, pegiat lingkungan. Nah, bagaimana ini Pak Masrin memberikan masukan kepada berbagai pihak agar bencana tidak terjadi lagi di Toli-Toli ataupun di daerah tetangga kita Kabupaten Bual. Silakan Pak Masrin. Ya, terima kasih atas undangannya di RRI ini. Saya hanya memberikan sedikit masukan terkait dengan tupoksi dari pemerintah daerah. Kita melihat memang bencana banjir ini pada setiap hujan itu pasti akan terjadi. Ya, dari Dinas Lingkungan Hidup, ya sesuai dengan tupoksinya kita tetap kawal terus bagaimana memberikan edukasi terhadap masyarakat untuk memperhatikan lingkungan bantaran sungai yang bisa menghambat aliran air menuju laut atau pembuangan yang layaknya. Kemudian untuk dari Dinas Kehutanan, ya, kami minta juga kami dari penggiat lingkungan harap evaluasi kembali terkait dengan pembawaan liar, penambangan liar. Kemudian ada hal-hal yang kita lihat hari ini. Karena dampak banjir itu kalau kami melihat di Malangga itu kebanyakan dari potongan-potongan kayu ya yang hasil mungkin kerja masyarakat atau siapapun pelakunya yang tidak bertanggung jawab di situ. Tentunya itu adalah kerja kita semua, upaya kita semua untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih Pak Masrin, dan karena waktu kita terbatas, Bung Datra, kita tutup dulu perbincangan kita di pagi hari ini. Terima kasih kepada Pak Carnoto, kemudian Pak Idrus Habibi, Ibu Tati Rohayati, Bapak Sudirman Lagora, dan Pak Masrin. Dan akhirnya hingga di sini jumpa kita dalam acara Dialog Pagi Lingkungan Rusak Banjir Menerjang Desa. Sampai jumpa.